Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Gemita Ayu Fitriana, jurusan Pendidikan Biologi, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya akan sedikit memaparkan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mempertahankan tekanan dari alam maupun dari kegiatan manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Bagaimana cara mengetahui bahwa lingkungan tersebut masih seimbang? Nah, ada kriteria lingkungan yang masih seimbang. Yang pertama, terdapat pola-pola interaksi yang berlangsung secara profesional. Yang kedua, lingkungannya homeostatis. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme tumbuh secara alami. Yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Pencemaran lingkungan hidup. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang keempat, pencemaran suara. Beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun. Parameter untuk mengetahui kualitas air itu baik atau sudah tercemar, yang pertama ada parameter fisik, yang kedua parameter biologi, yang ketiga parameter kimia. Air dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor limbah domestik. Yang kedua, faktor limbah industri. Yang ketiga, faktor limbah pertanian. Dan yang keempat, faktor limbah pertambangan. Nah, pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah pencemaran yang menyebabkan suara yang tidak enak didengar, misalkan suara yang berasal dari pesawat, suara yang berasal dari ledakan olah limbah. Yang pertama, pengenalan penanganan limbah cair. Karena limbah itu terdapat beberapa jenis, yaitu ada limbah cair dan ada limbah padat. Nah, cara yang pertama, cara penanganan limbah cair. Cara penanganan limbah cair ada dua cara. Yang pertama, penanganan limbah cair domestik, dan yang kedua, pencemaran limbah non-domestik. Limbah domestik yang berbahaya. Yang pertama, penanganan limbah cair domestik. Limbah domestik yang berbahaya ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Cara yang berbahaya dengan metode yang pertama cubluk, yang kedua tangki septic tank konvensional, yang ketiga tangki septic biofilter, yang keempat instalasi pengolahan limbah. Limbah yang kedua yakni penanganan limbah padat. Nah, cara menangani limbah padat yang pertama, meminimalkan penggunaan limbah padat. Yang kedua, dengan mengganti dengan yang lebih hemat dan lebih aman, dengan menolak bahan yang merugikan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, mengurangi limbah. Nah, terakhir, mendaur ulang. Nah, ada cara-cara mendaur ulang yang baik dan benar. Yang pertama, kita memisahkan jenis-jenis plastiknya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan plastik-plastik tersebut untuk bahan yang lebih berguna. Contoh yang selanjutnya, cara penanganan limbah padat sampah, yaitu penanganan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Caranya, yang pertama, kita sampah tersebut dimasukkan kemudian ditimbun. Yang kedua, penimbunan tanah padat dengan cara berlapis-lapis. Yang ketiga, penanganan limbah gas. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu. Yang pertama, filter udara. Yang kedua, pengendapan silikon. Yang ketiga, filter basah. Yang keempat, pengendapan sistem gravitasi. Dan yang kelima, pengendapan elektrosistika.
terakhir, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Cara mengolah limbah B3 yang pertama yaitu melakukan reduksi atau mengolah dan menimbun limbah B3. Yang kedua, dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, mengolah B3 sesuai dengan teknologi yang ada. Yang keempat, memiliki izin mengolah limbah B3. Perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri kepada kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil resiko atau dampak perubahan lingkungan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara, misalkan kekeringan yang diakibatkan kemarau yang panjang. Nah, kita bisa memanfaatkan penggunaan air bersih dan menggunakan air yang sudah tidak dipakai, misalkan air bekas deterjen, air bekas pencucian beras untuk penyiram tanaman, sehingga kita tidak menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman. Yang kedua, kenaikan permukaan air. Permukaan air misalkan kan semakin hari semakin luas permukaan air dan semakin luas lautan, sehingga air laut yang ke pemukiman itu semakin dekat. Contohnya dengan alokasi lingkungan. Jadi kita pindah dari tempat tersebut supaya kita tidak terdampak dari naiknya air ke permukaan. Yang ketiga, banjir, yaitu dengan cara membuat dan memelihara saluran air supaya tidak tersumbat. Yang keempat, kebakaran hutan, yaitu dengan melakukan pemadaman api dan mencegah kebakaran hutan serta mereboisasi atau menanam kembali pohon-pohon yang sudah terbakar. Kegiatan mitigasi itu seperti apa? Contohnya sektor pertanian, yaitu dengan mengurangi penggunaan insektisida dan pestisida. Sektor kehutanan, yaitu dengan cara melakukan reboisasi. Sektor transportasi, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Energi, yaitu dengan memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sektor pengolahan sampah, sektor pengolahan sampah dengan mengurangi jumlah sampah. Yang sektor tata kota, yaitu dengan melakukan penghijauan. Yang terakhir, sektor pendidikan, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pelajar terkait dengan pelestarian lingkungan. Saya akan menggunakan metode example non-example, yaitu metode dengan memaparkan sebuah gambar kemudian dianalisis oleh seorang murid. Nah, cara kegiatannya yang pertama, sebelum kita memasuki pelajaran, kita mau menyediakan terlebih dahulu gambar dan video tentang pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya kita memaparkan materi tentang lingkungan yang sudah saya jelaskan barusan. Yang ketiga, kita menyajikan gambar kerusakan dan perubahan lingkungan yang terjadi. Yang pertama, ada kerusakan udara, tanah, air, dan suara. Jadi kita menyajikan sebuah gambar. Kemudian kita membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Kemudian mereka disuruh untuk mendiskusikan gambar yang telah tersedia. Masing-masing kelompok berbeda gambar, jadi satu kelompok satu gambar. Kemudian setelah mereka berdiskusi, perwakilan dari mereka maupun semua di antara mereka maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Video dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.